Jadi setelah tes, ternyata ada 2 teman lagi yang kena. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama nih nggak temu-temu ya kita. Dan gue udah lama banget nggak off-roadan, nggak bisa nayangin ke kalian video jalan-jalan atau ya main di tanah. Karena dalam kondisi yang kalian bisa tahu juga, ini kondisinya sedang gawat darurat. Sebenarnya udah mengkhawatirkan. Kalau gue boleh jujur sih, khawatir banget. Tapi masih banyak yang nekat. Jadi ya kalau mau main-main, gue nunggu sih dalam kondisi yang pastinya lebih kondusif, nggak kayak sekarang yang sangat memprihatinkan banget. Sebenarnya kalau misalkan mau nekat gitu kan, mau jalan, ayo aja bisa sih. Tapi kemarin udah sempat kejadian guys, beberapa minggu lalu. Jadi gue memang join di beberapa komunitas mobil ya. Salah satu dan beberapa di antaranya itu komunitas yang off-road, berbau-bau dengan ya cari jalan-jalan tanah nih, overlanding. Ada event beberapa minggu lalu yang sebenarnya harusnya gue ikut, tapi karena gue nggak bisa lah ya berhalangan untuk hadir, jadi absen. Dan beneran awalnya gue nyesel banget gak bisa ikut. Tapi beberapa saat kemudian gue dikabarin di grup, ternyata salah satu di antara partisipan atau ada teman yang ikut ini positif COVID. Terus dia menyarankan untuk teman yang lain atau bertemu dengan dia untuk di PCR atau antigen. Gue nggak begitu ngikutin, tapi gue lihat perkembangannya di grup. Jadi setelah tes, ternyata ada 2 teman lagi yang kena. Tapi ini menjadi salah satu konsen dari kita semua ya sih, atensi lah ya, untuk sama-sama sadar. Jadi memang nggak bisa juga dibilang, oh temen deket, oh saudara, oh orang tua, oh anak gitu kan. Bisa dipastikan aman, sehat, nggak akan meninggal gitu kitanya. Sebenarnya ini adalah paradigma yang salah menurut gue. Dan udah sering banget kejadian. Dan ini kejadian yang seperti event yang waktu lalu yang tadi gue ceritain ini gak cuma sekali. Ada beberapa juga kabar gitu, saudara, temen yang minta di PCR gitu kan, untuk orang yang bertemu dia di beberapa waktu sebelumnya karena dia positif gitu. Ya gini-gini sih gue lihat dari story, nggak cuma sedikit kan, pasti kalian juga lihat lah, ada juga yang minta transfusi darah, donor, yang lebih memprihatinkan lagi. Jadi sering banget kejadian yang pikirannya gue takut kena COVID gitu ya, udah tahu lo takut tapi lo keluar gitu ya. Padahal kalau takut ya lo di rumah gitu. Ini takut kena COVID, keluarnya mau, tapi ketika dites nggak mau. Kenapa? Karena dia takut menerima keadaan gitu, kenyataan kalau dia kena COVID. Padahal kalau misalkan lo taat gitu ya, itu menyelamatkan diri lo sendiri sama orang sekitar. Kalau misalkan lo ngetes gitu positif, ya harus terima keadaan dan kenyataan. Ya bagi gue itu bukan aib ya. Alhamdulillah sampai detik ini gue dan Caca dites, kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Dan gimana ya, tetap lah ya, tetap kita berdua secara berkala ya ngetes. Dan nggak kita lakukan sendiri sih. Awalnya gue tadinya sih kayak kok di marketplace online menjual nih alat ngetes antigen gitu kan. Tadi gue mikir sebenarnya ini bukannya niatnya gue pengen beli begitu aja, tapi gue kayak kepo aja nih pakai alat ini gitu. Tapi setelah ngobrol sama Caca, kata Caca, ya kita bukan tenaga medis, nggak ada pengalaman lah untuk ngetes seperti ini. Jadi ada baiknya dilakukan dengan orang yang emang di bidangnya guys ya. Sebenarnya kalaupun bisa, ya gimana ya, gue bukan tenaga medis. Dan kalaupun positif gitu ya, misalkan ngetes positif, tindakannya apa? Kalau kita ngetesnya di klinik, ngetesnya di dokter, ya pasti direkomendasikan dan dikasih obat bagaimana baiknya. Ini kalau sendiri positif ya kita harus lari kemana gitu kan. Banyak nih ya, kalau gue lihat juga takut untuk ngetes, takut dinyatakan positif. Ketika dites nggak mau, ketika punya kesempatan bahkan gratis gitu ya difasilitasi nggak mau. Ini sebenarnya cara pemikiran yang bagi gue membahayakan diri kalian sendiri kayak gini. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada lah ya yang kayak gini, dan mudah-mudahan juga kalian selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan. Buat yang lagi sakit segera cepat sembuh, dan buat yang ditinggalkan oleh anggota keluarga, oleh teman, mudah-mudahan kalian diberi ketabahan
buat yang sudah meninggalkan kita, ditempatkan di tempat yang mulia, yang suci di sisi yang maha kuasa. Gue juga mau mengajak kalian untuk selalu menjaga kesehatan, gak cuma prokesnya aja. Vaksin yang paling efektif itu bukan vaksin yang beredar, itu bagi gue, karena perspektif aja. Karena bagi gue vaksin yang terbaik itu adalah ya di rumah sih, di rumah aja, nggak kemana-mana, dan taat banget prokesnya. Ya lo seminimal mungkin ketemu orang, vitaminnya A, C, D ya, atau perlu zinc juga. Kayak gini-gini perlu sih untuk kalian konsumsi. Karena kalau kalian nggak minum gini juga ya nggak ada tindakan preventif gitu ya. Dan juga jangan merasa divaksin gitu ya, terus juga bisa seenaknya keluyuran kemana-mana. Udah sering kejadian lah ya, yang udah divaksin meninggal gitu ya. Kita lihat track recordnya seperti apa. Jangan-jangan karena udah divaksin ngerasa sehat, nggak pakai masker, ngumpulnya rajin, mati gitu tiba-tiba ya. Nggak bisa disalahkan juga gitu yang ngasih vaksin. Tapi ada juga yang nggak divaksin, nggak kena-kena gitu. Ya ada, ya karena dia taat dengan itu. Jaga kesehatannya, olahraganya dicukupi, vitamin yang tadi dipenuhi juga. Kira-kira gitu aja guys. Gak banyak yang bisa gue sajin ke kalian dalam video ini, tapi gue berusaha mudah-mudahan ada video-video menarik yang bisa gue tayangin sembari membunuh waktu ya. Killing time di masa pandemi atau PPKM seperti ini. Kalau dibilang corona hilang sih kayaknya enggak. Tapi bagaimana cara kita hidup berdampingan yang tepat ya. Bagaimana caranya kita melawan, tapi ya jangan ngelawan gitu. Sorry banget. Tapi ya secara smart lah. Bagaimana cara berdampingan tadi. Gitu. Oke guys. Sekian dan salam untuk keluarga di rumah. Oke. See ya.